Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Alhamdulillah pagi hari ini kita memasuki materi yang kedua. Materi tentang pemilihan konten media digital yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Ucu Najmuddin MPD. Bisa kita saksikan bersama. Mungkin ini CV singkat ya Pak ya? Iya, CV singkat. Kalau misalnya yang panjang pasti panjang banget ya. Oke, yang pertama akan ada presentasi dan juga pemaparan materi langsung. Kemudian nanti akan ada sesi tanya jawab. Jadi langsung saja kami persilakan Bapak Ucu Najmuddin MPD. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Asatidah, para mubalik dan mubaligot yang saya hormati dan dimuliakan Allah, cukup berbahagia. Saya seharusnya duduk di depan dengan bapak-bapak dan ibu-ibu, tapi qadarullah pagi ini saya ditelepon 2 hari yang lalu oleh KPID. Terbetik dalam pikiran sebelumnya, mungkin KPID akan menegur saya karena ada konten-konten di YouTube yang mungkin sedikit bermasalah. Tetapi begitu ditelepon, katanya Ustadz bersedia untuk memberikan materi kepada para ulama dan para mubalik. Dan saat itu saya memberikan alternatif kok kepada saya, Bu. Kenapa? Karena saya justru seharusnya menjadi peserta. Tetapi qadarullah, ibu-ibu, bapak-bapak, hari ini saya dapat bersilaturahmi. Mudah-mudahan ini malah bukan ngajar Pak ya, tapi ini mah sharing, bagi-bagi pengalaman. Dan yang paling pokok, biasanya kalau kita dibawa ngaji biasanya sok, iya bunya lamun ngaji biasanya sok rame. Tapi kalau kita ngobrol biasanya suka ngaji gitu aja. Kalau jamaah itu gitu, dibawa ngaji sok ngobrol, tapi lamun dibawa ngobrol sok ngaji. Nah jadi pagi ini kita ngobrol aja ya, karena saya juga ini sebetulnya memberikan sebuah materi yang pada saat ini salah satu di antara konten-konten yang sedang yang sedang rame di media, itu menjadikan sebuah barometer. Dan alhamdulillah ibu-ibu, bapak-bapak, tanggal 12 Maret saya masih tapping di TV One dengan Ustadz Abdul Somad. 16 Maret itu terjadi lockdown. Dari sini semua para ustadz, para mubalik, para dai itu off semua, hampir semua Pak. Sampai ratusan mungkin bapak-bapak atau para asatidz di sini juga ratusan jadwal mungkin di delete semuanya, ataupun tidak dilanjutkan. Dan ini cukup mengganggu pada saat itu. Kenapa mengganggu? Kalau orang yang punya amunisi dari ceng-celengan itu tidak ada masalah. Tapi lamun anu aina koreh-koreh cok ustadna eta teh rada riweuh. Koreh-koreh cok teh ngoreh kakara macok gitu ya. Aya anu ngulem ngaji kakara Bu ada uang, tapi kalau ada rezeki. Kalau tidak ada ya gimana? Akhirnya yang terjadi apa? Sebuah ledakan yang sangat hebat. Data di demografi ternyata 200% ibu-ibu hamil di masa pandemi. Iya, positif hamil, bukan positif corona. 200% ibu-ibu positif hamil. Dan itu 40%-nya adalah istri-istri para mubalik. Ya, kenapa? Karena ustadznya di lockdown, akhirnya ya istrinya di download, Pak. Nah, ini yang terjadi seperti ini, dan ini terasa sekali, gitu, terasa sekali. Sampai ada permintaan di beberapa media untuk webinar ya, untuk apa? Untuk Zoom. Ada ustadz itu KB hadana bisa atau Zoom-Zoomannya. Dugi kena kamari mah aya Jumatan, ya, Jumatan Bu. Jadi Jumatannya pakai Zoom itu. Dan ini ada problem yang harus dihadapi sebetulnya. Tetapi di saat itu mulailah manusia dituntut oleh Allah bagaimana berpikir yang luar biasa. Kenapa? Karena di saat pandemi seperti ini yang kita juga tidak tahu sampai kapan ini akan berakhir.
Kalau menurut hadis Bukhari, riwayat Imam Bukhari kitab Tib, itu dalam hadis nomor 3, kayaknya kalau Allah sudah turunkan penyakit tidak mungkin Allah cabut. Tapi Allah siapkan obat, itu kan dalam hadis. Ma'anjalallahu da ila anjalahu syifa. Kalau Allah menurunkan penyakit, pasti itu yang paling pokoknya adalah menurunkan obat, bukan dicabut penyakitnya. Jadi sebetulnya virus akan ada terus ada, Pak. Tetapi Allah siapkan obatnya. Saya memprediksi ya, bukan meramal. Mudah-mudahan lah ulah nepikeun ka ngalangkungan 2020 sakitu we. Karunya Ustad loba nu dila lockdown. Ya, hatos Bu, jadwal Jumat semua pengajian di mana-mana luar biasa. Karena apa? Karena saya jujur begini Pak ya, Bu. Karena Bapak Ibu, kalau mau balik itu kan tidak ada yang mensubsidi. Rek dibere sembako teu percaya. Ya, ari teu dibere dasarua butuh. Tungtungna kumahanya ngaharuleng lolobana mah. Mau bermain di konten media itu juga harus memiliki perangkat yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena ini juga membutuhkan proses-proses yang sangat luar biasa. Ibu-ibu, bapak-bapak, alhamdulillah saya di sini berbagi pengalaman, berbagi share kita, dan mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi diri saya sendiri. Di masa pandemi, yang lain menjual aset, qadarullah saya menambah aset. Saya dapat aset pesantren 1.400 meter, itu kita bangun kurang lebih 30 tumbak atau sekitar 30 tumbak itu sekitar berapa ratus meter. Dan itu karena kita pakai proposal kemana-mana nggak ada Pak. Saat pandemi proposal terlaku. Ya, akhirnya apa? Akhirnya saya bikin pesantren dengan harga lumayan luar biasa di saat itu masa pandemi Pak, yang orang lain tidak mungkin untuk menyumbang, dan pesantren saya itu kurang lebih habis mau 1,5 miliar dan tanpa memungut biaya dari manapun, termasuk dari instansi apapun. Dan itu dari mana Pak? Kita bermain di media, jadi bisa membantu sekali ya. Ada yang jual mobil, ada yang jual rumah, aya nu ngagadekeun budakku corona. Ya, aya nu murang kalihna disimpen heula panguruskeun sebenarnya. Abdi cenah tos teu kaurus, sampai ada yang seperti itu. Tapi ternyata Bu, di balik itu luar biasa. Mulai kita berpikir luar biasa. Dan akhirnya yang lain sampai menjual aset, yang suruh Pak malahan instruksi dari pemerintah kalau seandainya kita repot jual aset. Tapi ternyata ada kekuatan dari ilahiyah. Bagi seorang dai mau balik, justru yang seharusnya menjual aset dia akan menambah aset. Dan ini harus menjadi aset atau menambah aset bagi kita. Dan saya ngomong seperti ini supaya menjadi motivasi. Jadi jangan dijadikan kendala bahwa ternyata dengan pandemi ini menjadi persoalan hidup kita. Tidak, justru kita harus menjadi aset. Nambah anak 2, ya. Alhamdulillah, nambah kendaraan, nambah pesantren, nambah rumah. Saya kira tidak ada masalah Pak. Ya. Saya bersyukur pada Allah seperti itu. Kenapa? Karena pada kuncinya adalah bagaimana kita bermindset yang baik. Kita memiliki mindset yang hebat. Dan itu selalu dikatakan. Makanya ketika ada seorang atau orang sahabat yang dia itu datang atau dijenguk oleh Rasulullah, dan Rasulullah SAW al-khuma fabasyarahu bin nafs. Rasulullah kemudian menggembirakan orang itu, la'allaka da'ash kifaratan laka, kata Rasulullah. Mudah-mudahan engkau akan sembuh dan mengkifarati dosamu. Bagaimana orang itu menjawab? Ya Rasulullah, inna hadhil huma yagli dimagi, katanya. Enggak mungkin, panas ini tidak mungkin sembuh, katanya. Apapun atau kalau ini panas ini kena kepada orang yang tua renta, kata orang itu, ayajurruhu fil qabri, dia akan menyeret orang itu ke liang kubur. Kemudian kata Rasulullah, madonnuka payakun, apa yang ada dalam mindsetmu akan terjadi dalam kehidupan. Saya kira itu Pak, bermain logika, bermain mindset itu dari zaman Nabi sudah ada. Jadi ku Nabi didoakeun kudu cager ngadon kieu, cenah panyakit kieu mah maot. Tuh Pak, cek Nabi madonnuka payakun. Apa yang ada dalam pikiranmu maka itu akan terjadi kepada dirimu. Apa ini di skrip ini kan terjadi dan itu ada hadisnya. Jadi ibu bapak di hari ataupun dalam kondisi pandemi ini apa yang harus kita bangun? Mindset dulu yang baik, mindset dulu yang positif. Ya begitu Pak. Seperti itu yang harus dibangun. Madonnuka payakun. Dan ini mengupgrade semua. Akhirnya apa kata Nabi? Kalau Anda tidak mau sembuh maka Anda akan mati. Begitu aja. Ini artinya sama kita pun buat. Bapak ibu berkumpul di tempat ini mendapatkan ilmu-ilmu dari para praktisi.
Itu pun sama, bagaimana kita membangun hal yang seperti itu. Jadi mudah-mudahan hari ini saya sharing, mudah-mudahan tidak akan lama, tapi mudah-mudahan ini menjadi bekal bagi kita semuanya. Ya, kita masuk ke ya, ini di masa pandemi Pak, Bu, pengajian ini membeludak ini. Saya sampai ditelepon oleh Satgas Covid karena mustaminya 4.500 jamaah di Kabupaten Bandung. Begitu masa udah Idul Fitri, itu pengajian dibuka. Ketika PSBB relaksasi, ada panitia yang memberanikan diri untuk mengadakan sebuah pengajian tablik akbar. Dan itu tadinya di masjid dengan jumlah 30, ternyata tidak kuat itu karena yang datang itu menjubel di jalan. Akhirnya itu dalam hitungan ini kurang lebih 4.500 jamaah. Ini. Dan Seninnya itu langsung terjadi apa? Seninnya itu semua masyarakat di sana mesti dikarantina. Ngaliut. Dan di sini Pak, ledakan luar biasa. Saya melihat bahwa ini mereka kangen itu dengan jamaah seperti ini. Mereka kangen sekali itu. Dan ini ada di Kabupaten Bandung. Ini di Kabupaten Bandung. Dan saat itu sangat luar biasa antusiasnya. Dan ketika terjadi ataupun ketika dites suhu, Pak, dites suhunya, tiap nu datang dites suhu. Anu panas teh ngadon tes suhunya. Kada anu datang merejel atuh. Apa tuh dites suhu tungtung nama anu panasna teh tes suhuna. Orang semakin luar biasa. Dan apa Bapak? Sehingga orang bisa datang membludak itu dari judul materi. Itu dari konten. Sebetulnya pengajian-pengajian biasa aja. Tapi begitu kita angkat judul materi, itu yang membuat anak menarik atau yang membuat menarik. Judul yang saya angkat di kesempatan ini itu adalah apa? Menjemput rezeki seperti burung. Nah, itu. Itu saya ambil hadis riwayat Imam At-Tirmidzi yang burung itu keluar dalam keadaan perut kosong, kemudian dia kembali dalam keadaan perut yang isi. Nah, itu saya ilustrasikan hadis itu dan akhirnya membludak hampir 4.500 jamaahnya. Ya, Bapak Ibu, efek media sangat luar biasa. Di saat orang itu menginginkan sesuatu yang harus kita bangun, bahwa ternyata mereka menunggu. Dan ternyata ketika terjadi hal-hal yang seperti ini di lockdown, mereka membutuhkan informasi ilmu dari kita. Dan ini pengajian yang di atas ini di daerah, kalau tidak salah ini daerah Tasikmalaya. Ya, ini Tasikmalaya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dari mulai setelah Idul Fitri, saya keliling Jawa Barat Pak, sampai daerah paling dalam namanya Cileleuy. Cileleuy ini aksesnya dari Bandung kurang lebih 3-4 jam, dan itu mobilnya harus off-road, dan kalau kita bawa mobil ke sana itu sudah Pak, biasanya daerah itu luar biasa. Itu perjalanannya pengajiannya malam jam 11 malam, tapi jamaah itu jam 11 malam itu tetap dia hadir membludak. Begitu ditanya, Bapak, Ibu, ieu teh zona merah, naroskeun geda. Ari zona teh naon Ustad, boro-boro corona, zona nawe teh apa? Ya, seperti itu. Nah, jadi konten-konten seperti inilah yang akan menjadikan gambaran bagi kita semua. Nah, ini video viral saya, yang ini tong loba nawar. Dan ini ditonton hampir 1 juta. Nah, ini uangnya itu diambil oleh orang yang mengakses di YouTube-nya. Saat itu saya tidak berpikiran, karena pada saat itu saya tidak berpikiran ini jadi uang atau tidak. Ternyata media yang mengambil ataupun yang mengambil YouTube ini, mereka yang mendapatkan keuntungan. Dan ini yang terbaru, selfie awal gangguan kejiwaan. Ini menarik sekali karena ini adalah konten ini dibaca oleh ditonton oleh ibu-ibu hampir setiap hari ribuan itu Pak. Pogo ya tuh ieu mah alas sia buat tingkah abdi. Lalu dia tonton dulu bagaimana kontennya, bagaimana isinya. Jadi nanti Bapak Ibu menarik sekali, judul yang menarik itu begitu dia isinya kontennya menarik, itu akan terus diakses dan itu akan terus disebar. Tapi kalau judul menarik lalu begitu ditonton Pak tidak menarik di dalamnya isinya, itu saya kira nggak akan disebar itu. Yang disebar itu adalah judul plus isinya menarik, begitu. Nah ini sengaja saya angkat dulu yang 2 ini karena ada yang lebih viral yaitu tentang nungusep. Nah itu orang ngusep itu lebih viral itu.
Sampai saya ditelepon dari ataupun dari apa komunitas ngusep se-Jawa Barat. Ya, unang ya ustadz sana naon nyarekan ngusep, bukan nyarekan ngusep, tapi kan bahasa yang di dalamnya itu kan harus tamat. Begitu udah tamat dia tonton itu nggak jadi, lah itu mundur lagi. Nah, ini sebagai gambaran bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi saya membangun ini setiap hari konten-konten saya selalu ada aplikasinya, kemudian ada YouTube-nya, dan yang paling cepat akses itu diterima itu di FB. Kebetulan ini ada sebuah tim saya yang mengakses untuk, karena kalau sendiri tidak bisa, karena dia harus mengatur. Kalau saya ceramah 1 jam, itu yang motongin 5 menit itu yang paling banyak dibaca orang Pak. Kalau langsung 1 jam itu jarang dibaca Pak, jarang dibuka. Tapi kalau dipotongin 3 menit, 2 menit setengah itu yang menarik. Jadi bagaimana belajar memotong itu, dan saya juga tidak bisa. Karena emang harus ada timnya. Kalau tidak ada timnya capeknya kudu maca materi ulang tehnya, jeung kudu mikiran jamaah deh, jeung kudu mitaran motongan video. Kan itu kan diperlukan seperti itu. Walaupun kalau saya sampaikan untuk membentuk seperti ini perlu modal, tetapi Bapak-bapak Ibu yakin bisa. Kenapa? Karena umat menuntut informasi ilmu dari kita semuanya. Saya kira itu. Nah, dalil normatifnya. Saya ambil ini aja Pak. Ini apa ya? Kalau bahasa ininya takutnya seperti ngaji gitu kan. Ya, takutnya seperti ngaji. Nah, konsep yang diajarkannya oleh Allah adalah apa? Nah ini. Kul hadihi sabili ad'u ilallah ala basyiratin. Nah, jadi cara manusia mendapatkan pengetahuan itu menggunakannya teori ini yang diambilnya adalah basyirah. Basyirah itu ada 4 menurut para ahli. Yang pertama adalah ilmul hissi, yang kedua adalah ilmul khayali, yang ketiga adalah ilmul wahmi, dan yang keempat adalah ilmul akli. Itu cara manusia mendapatkan ilmu dan pengetahuan. Ya, 4 ini Pak. Inilah yang disebut basyirah kata para ahli tafsir. Yang pertama adalah ilmul hissi atau ilmu indrawi. Sebelum orang membaca konten kita, maka secara indrawi dia bergerak. Nah begitu kan? Kita Bu, Bapak coba lihat, ada kan video-video viral yang ustadz viral ya. Tapi itu kalau itu kan sekalian cerah gitu. Tapi ternyata kita begitu lihat di YouTube-nya nggak ada, karena ceramahnya cuma itu saja. Nah ini yang harus dibangun itu. Kenapa? Karena orang untuk mendapatkan pengetahuan itu lewat 4 cara. Yang pertama adalah ilmu hissi. Apa? Ilmu indrawi. Contoh, kalau ada perempuan yang cantik, itu secara indrawi kita langsung menalar. Oh ini cantik Pak. Tapi belum tentu itu akan menjadi sebuah ketahuan yang kuat kalau tidak lanjut ke ilmu apa? Begitu, yaitu ilmu khayali. Apa? Disimpan di dalam memori. Simpan di sini. Dibayangkan perempuan itu, dibayangkan laki-laki itu. Itu yang tergambar oleh kita. Wah iya, gelis ya. Wah iya kasep. Nah itu indrawi dulu, begitu kan. Orang melihat konten juga itu indrawi dulu. Kita digerakkan oleh Allah dengan panca indera itu. Tetapi apakah itu masuk alam bawah sadar atau tidak? Maka di sini digerakkan oleh ilmu khayali. Nah, dia mulai menciptakan di sini. Oh iya saya ingat laki-laki itu pernah ketemu loh di situ. Oh perempuan itu pernah ketemu loh di sana. Nah itu mulai Pak disimpan. Tetapi ini pun tidak akan ada reaksi ketika kalau kita tidak menambah leveling ilmu lagi, yaitu disebut dengan ilmu wahmi atau disebut dengan ilusif. Kayaknya ini perempuan ya suka saya nih. Kenapa katingali senanya gilak-gilak kena. Nah itu namanya ilusi Bu. Nih begitu. Orang itu begitu Pak. Begitu ada video Bu. Begitu ada video. Nah di FB di mana? Teng gitu. Itu kan orang begitu. Kita tonton. Ayo langsungnya di gitu. Ya, kenapa? Karena itu membutuhkan ilmu. Sampai 3 ilmu itu manusia dengan binatang sama. Kelebihannya manusia dengan binatang adalah diberikan ilmu akli. Itu aja. Kita memberikan atau ilmu akli ini dapat membedakan antara binatang dengan manusia. Ari doma malalajo video orang mal pangaruh. Ya. Kantos Bapak ningali aya sapi lalajo video. Kalaupun dia nonton itu sampai hanya 3 saja.
kekuatan ilmunya, tapi kita mempunyai akli. Akli itu adalah bisa membedakan bagaimana apakah perempuan ini baik atau tidak, perempuan ini soleha atau tidak, itu akal. Walaupun dia cantik, karena nanti ibu bapak kalau melihat secara indrawi ada yang lebih mengalahkan. Kalau dia cantik ada yang lebih cantik lagi, kita bakal ngeh lagi. Wah, aya nu geulis ya, aya nu geulis nu anyar bu, beda deui kita sok pikiranana. Alah, aya nu leuwih ya, engke teh aya nu deui leuwih, eta indrawi mah. Makanya akal akan membangun untuk kita menarik ilmu itu seperti apa agar bisa memisahkan ini baik atau tidak. 4 cara inilah itu di-upgrade lewat 2 poin. Yang pertama adalah husuli, yang kedua adalah khuduri. Ini basyiroh namanya. Husuli ini adalah ilmu melalui perantara. Ya. Ini ada perantaranya. Contoh Bapak Ibu. Bapak Ibu bertemu dengan saya. Itu ada perantara Pak. Saya kalau tidak diundang KPID. Itu Ibu Bapak mungkin tidak bertemu dengan saya. Itu artinya ada perantara. Jadi tahu Ustadz Ucup. Nah. Jadi tahu orang ini. Jadi tahu saya juga jadi tahu Bapak Ibu. Karena saya dipertemukan di sini. Ketika dipertemukan di sini. Ini namanya husuli. Ada perantara. Dan ini bisa benar bisa salah. Tapi yang kedua namanya ilmu khuduri. Teknik upgrading huduri adalah apa? Tanpa ada perantara. Contoh, kalau diputusin oleh seorang pacar, jauh nyeri hati, itu mah ilmu huduri namanya. Ilmu huduri, sulit di setting, jauh nyeri hati, apa? Ya, tepuguh-puguh, jeung pangrangkeun bu, ari nyeri hati belah mana hatena? Hese. Kenapa? Karena ini ilmu pasti yang sudah ada tanpa perantara. Seperti lapar. Lapar ini begitu aja. Dan itu harus ada solusinya. Kalau ilmu husuli atau kalau husuli itu bisa ada solusi, bisa tidak. Tapi kalau huduri itu harus ada solusi. Kalau orang lapar itu harus makan. Kalau orang galau itu harus disembuhkan galaunya. Galau, kemudian kecewa, benci, sakit hati, itu ilmu huduri namanya. Ibu, bapak nonton video. Jauh nyiniran urang, cenah ieu mah nyiniran ka urang. Teh eta teh Pak. Hese eta nerangkeunana. Naon nyiniran teh huduri nu kitu teh. Artinya kita dapat akses informasi itu lewat apa? Yang kita tonton tapi jo langsung ngaroba. Ada yang nonton video saya, dia langsung masuk Islam Pak. Saya alhamdulillah kemarin mensahadati 3 orang. Yang 1 Katolik, yang 2 Protestan. Dari nonton video tentang mindset, tentang pola pikir. Itu videonya nanti kalau ditampilkan, jadi dia membaca situasi ataupun musibah. Jadi musibah, tentang musibah saya terangkan, dan dia bersyahadat 3 orang, 1 Katolik, 2 Protestan. Jadi sebetulnya media itu luar biasa, ya. Begitu. Nang begitu geus asup Islam, bisnisnya eureun. Kercan asup Islam, bisnisnya hada hebat. Begitu asup Islam langsung ku Allah diuji. Bisnisnya teu jalan, Pak. Da pas pandemi atuh. Jadi we kieu abdi cenah kaluar deui kitu. Ya, padahal bukan seperti itu. Itulah ujiannya luar biasa ya. Bagaimana kita mengupgrade itu. Jadi huduri, Bapak, Ibu datang ke sini, pemateri siapapun senang dan tidak senang itu huduri. Kalau tidak senang itu terus ngaganjel nah hate. Tapi kalau dia suka malah ngaganjel nah hate, itu huduri. Itu harus diobati langsung. Kalau tidak itu akan terjadi gangguan jiwa. Maknya pemateri 2 jam urang ngagenuk wae, mending keluar. Aslina Pak. Model aya jamaah teungeunah ku ustad eta mending keluar. Naon sababna? Sabab lamun ustadna ngerangkeun 1 jam setengah eta teh bakal gangguan jiwa. Engke neurotransmitter bisa ngajar reprut. Nya da ustad nerangkeun manehna da hatena teu cocok atuh kan. Itu tidak begitu Pak. Karena teori ilmu jiwa begitu. Teori ilmu jiwa itu seperti itu. Ya. Kalau tidak senang begitu aja. Tapi kalau udah senang lepasin dan itu akan enak begitu. Makanya kata Imam Ghazali, pada saat Anda tidak suka kepada pematerinya, maka lebih baik Anda meninggalkan majelis itu. Kenapa? Karena akan menambah penyakit pada dirimu. Begitu. Ya. Cobalah mun ayeuna sadayana teungeunah kana pematerinya, meureun kububar kabehnya. Nah, apakah harus seperti itu? Dan itu yang menjadi kuncinya. Nah, jadi ada variabelnya seperti itu. Jadi ilmu pengetahuan itu masuk lewat 4. Dan itu dikemas oleh 2, husuli dan huduri. Ya. Bu, ada cerita, ada orang yang mau curhat. Ustadz, saya ada masalah berat katanya. Masalahnya apa Bu? Dia belum menceritakan masalahnya udah nangis. Nangisnya 1 jam setengah. Udah beres 1 jam setengah. Dilalajoana nih kusim kuring teh Pak. Wah hantep we. Da ieu mah yang ceurik. Ibu-ibu tuh nangis terus dia.
Wah, dia nangis terus. Begitu udah nangis, selesai, lalu dia, mangga Ustaz, permios. Lain rek ngobrol, naon ibu teh, ongkoh rek curhat. Hoyong ceurik cenah disaksian ku Ustaz, nu kitu atuh. Tapi beres masalahnya, Pak. Begitu udah beres menangis, itu beres masalahnya. Dia pergi. Lalu kemudian pelong, alhamdulillah cenah Ustaz. Atos na beres. Jadi ibu teh naon masalahna teh? Abdi teh geus lillah yang cirik eueuh nu nyaksian gitu. Akhirnya dia bayar saya, Pak. Ya bayar. Ya urang teh cicing ajen tuh dibayar nu cerikna itu. Ternyata saya memahami, ternyata ada masalah yang tidak perlu curhat, cukup menangis juga udah selesai. Nah, begitu. Dan sampai saat ini udah. Dan saya membangun sebuah filosofi. Kalau awan itu mendung, kalau turun hujan deras, biasanya cerah, begitu aja. Ya. Iya, coba. Kalau awan mendung itu kan turun hujan langsung cerah kan? Eta ge jalmi kitu. Jadi pak lamun bojo nangis we antep we, ngarah cerah hatena. Lamun tadi pengpeng kayak jadi guludug. Aslina eta jadi guludug kayak dordar gelap mungkin apa? Hujan henteu tapi dordar gelap, naon da ceurik henteu kaluar. Tong ceurik asina era bapak asina. Ieu teh hayang ceurik. Kada antep cenah ceurik, beledug teh ceurik. Wah, plong. Atos mah atos alhamdulillah. Kan begitu aja, kata enak. Ngurus rumah tangga mah enteng sebetulnya, Pak. Ya. Enteng gitu kan. Yang paling pokok seperti itu. Makanya Nabi mengatakan wamsah rosaha yalin qalbuha. Kalau hati istrimu ingin lunak, maka seringlah diusap kepalanya. Kan enteng. Mata mun bojo tara diusapan mastakana sok lingas. Sok lingas eta teh. Usap gitu we da enteng atuh, Pak. Da sim kuring usapan we gitu. Cicing we. Payung kamol usap poho. Hayang itu cenah sate marangi usap poho. Wah, loba nu pararoho hirup teh. Ya, begitu. Jadi entong capek teuing, Pak. Ya. Jadi kali-kali ulah stres teuing atuh da di rumah tangga mah. Kenapa? Kan ini terbawa dakwah, Pak. Jujur terbawa dakwah. Makanya ada Ibnu Daqiqil Aid. Ibnu Daqiqil itu apa? Beliau itu mau dakwah, mau khutbah Idul Fitri, itu dipesenin oleh istrinya. Pak, hari ini kita tidak memiliki ataupun tepung untuk membuat roti. Akhirnya terbawa di mimbar. Ibnu Daqiqil menyatakan, Daqiqil Aid, jamaah lalu nanya, iya aya naon cenah kiai teh? Ngobrolkeun we tipung. Akhirnya istri atau dia mengatakan, istri saya sebelum berangkat itu berpesan bahwa tidak ada tepung untuk hari ini dimakan selepas Idul Fitri. Tinggal mun rudet di rumah tangga dakwah mal beres sakitu. Aslina, Pak. Kudu plong rek dakwah mah ngarah urang naon nerangkeunna ge leupas. Sok rek init bojo geus ngabahanan heula kade uwihna nyenak martabak. Teh martabak teh unggal dina khutbah eta teh. Udah kepikiran atuh. Ya, tak eta luar biasa pikiran mah. Akhirnya apa? Begitu. Nah, jadi kuncinya adalah di sana. Ya, diberikan tenang aja. Ibu-ibu, bapak-bapak, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah itu ketenangan dalam segala aspek. Kemudian yang kedua, hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha yardo alakum salasan, wa yakrahu lakum salasan. Sesungguhnya Allah ridho kepada kalian 3 hal dan Allah membenci kalian 3 hal. Yaitu yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kalian anta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Kemudian wa antasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Inilah yang diridhoi oleh Allah. Tetapi Allah itu kemudian membenci kalian, yaitu apa? Wa yakrahu lakum qila wa qala. Banyak ngomong tapi tidak bermanfaat. Yang kedua wa kasratus su'al, yaitu banyak bertanya yang menyulitkan Anda untuk mengamalkan pertanyaan itu. Itu namanya wa kasratus su'al. Ya, seperti Yahudi. Yahudi itu banyak bertanya, akhirnya menyulitkan dirinya. Itu wa kasratus su'al. Innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Ketika Allah memerintahkan untuk menyembelih atau sapi, orang Yahudi bertanya bagaimana atau sapi itu. Terus sampai oleh Allah dipersulit. Sampai warnanya harus begini, tidak boleh begini, tidak boleh begini. Komo lamun tadi mah langsung begitu disuruh menyembelih kambing atau sapi, pencit sapi nu mana we, kusabab loba nanyakeun jadi we hese sapina. Ya. Jadi susah sapinya. Itulah yang disebut wa kasratus su'al. Ini adalah apa? Ini akhlakul Yahud. Akhlak Yahudi banyak bertanya. Untuk apa banyak bertanya? Agar tidak bisa mengamalkan itu.
Mata lamun budak dititah ngieun PR loba pertanyaan eta teh hartina mung. Ade ada kerjain PR ya. Pakai pulpen, pakai pensil. Geus mulai ya budak. Ya kan urang mah tinggal ngerjakeun we atuh. Oke, nah itu ada pakai pensil aja supaya bisa dihapus. Pensilnya yang merah yang hijau. Geus sih budak. Mun ibu bapak manggihan nu kitu cek budak geus cicing. Kenapa? Karena dia banyak bertanya artinya enggak mau. Wa kasratus soal. Begitu. Dan ini juga sama, ibu-ibu, bapak-bapak jangan bertanya kepada orang untuk menguji. Karena Anda akan diuji oleh pertanyaan yang lebih berat dari itu. Itu hukum alam namanya. Kan aya jalmi hayang nguji ka pemateri. Bener teh ieu teh. Jalmi teh bisa. Akhirnya apa? Dia akan diuji lebih berat dari itu. Matak sakirana moal nguji mah mending jempe we tong nanyakeun. Ya, ngarah enteng we. Kemudian waidoatul mal. Waidoatul mal itu artinya hartanya ucrat-acret bahasa nate. Meluber, tidak jelas kemana arahnya. Nah ini yang dibenci oleh Allah. Jadi filosofi atau normatifnya dari qila wa qala. Bagaimana membuat konten yang itu tidak qila wa qala. Sehingga tidak dapat ridho Allah. Da orang kudu aya ridho Allah atuh Pak, ngadamal meme ge. Nya. Nguntungkeun batur, nguntungkeun urang. Nah. Ini jadikan apa yang keluar dari lisanmu itu pahala, manfaat bagi orang lain dan tidak untuk merendahkan sesama. Jangan berniat dulu untuk mendapatkan keuntungan duniawiyah. Tah eta heula barometerna. Urang ngadamal konten sugan we aya duitan, moal meunang duit. Ya. Engke bisi salah niat. Bu ya, Bapak bikin video juga sama. Saya tinggal ibu bapak tanya aja ke tim saya di YouTube sudah dapat uang per bulan Pak. Tanpa saya yang harus ngaji. Per bulan udah masuk ke rekening itu. Ya. Per bulan itu rekening udah ngocor aja. Dan kita tidak tahu, udah masuk aja diberitahu. Rekening masuk sekian juta. Nah, ulama yang paling besar mendapatkan dari YouTube itu Ustadz, maaf ya kalau dilihat di rilisnya Ustadz Abdul Somad, 1 bulan saya lihat sampai 176 juta. Dia diem aja Bu, karena dia viewsnya hampir puluhan juta sekali nonton. Begitu. Saya ditanya, Ustadz bisa tuh orang nepi kadinya? Nya orang sangakeun we ka Allah. Urang mah ikhtiar we, kan bae dan ngunilai mah jalmi atuh Pak. Allah mah masihan pahala ka urang. Biarkan orang enggak apa-apa. Saya tidak nyuruh orang nge-like. Tapi biarkan melike itu sudah digerakkan oleh Allah. Itulah caranya. Jadi lamun ibu bapak ngien meme ataupun bikin konten di FB, terus teman kita tidak melike kan baik. Teu kudu ditanya, nah asna teu ngalaik nu lain ngalaik. Atuh kan baik. Ya. Karena nanti bisa mengupdate apakah orang itu melihat kita atau tidak. Begitu aja Pak. Cuman ada yang like, ada yang tidak. Cuman dia melihat ini contohnya. Like-nya ada 200 Bu. Tapi ternyata yang melihat konten kita ribuan. Itu bisa juga. Kan baik ada lain tidinya. Buating loba nunguna ngaji tidinya. Aslinya Pak. Ya. Walaupun di YouTube belum banyak. Belum ratusan juta. Tapi satu hari pengajian saya tidak kurang dari 3 dan 5. 5 pengajian. Ini udah di masa pandemi itu. Satu hari ini rata-rata 2 paling sedikit. Gitu. Apalna di mana? Tina media. Makanya bagus programnya. Ustadz teh kudu katingali ku batur. Minimal kan bae teu apal eusina ge beungeutna tuh. Ya, ngalangkung gitu. Nah, ini tolak ukurnya begini ya. Jadi jangan dulu mencari keuntungan duniawiyah. Nanti juga berjalan dengan sendirinya. Yang penting apa yang keluar dari lisanmu. Saya baca sebuah filosofi Buya Hamka. Kalau dari lisanmu akan menghasilkan uang, maka perkataan yang kotor pun itu bisa. Betul kan? Ada lodok itu kan dari lisannya. Dia viral gitu Pak. Begitu. Tapi menghasilkan uang. Tapi berpahala tidak. Nah itu aja saya kira. Isi pembicaraan kita bukan hanya sebagai dagangan yang laris untuk dijual. Tetapi juga sudah menjadi akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Nah eta. Jadi sok lamun anu seueur macan urang mah eta teh lamun jadi akhlak urang. Tapi kalau kita ukur
posting dari yang lain, bari kurang teh diamalkeun, moal tiasa Bu, getarannya beda itu. Makanya saya berdakwah dengan hati lewat digital apa? Itu. Jadi lamun kurang geus diamalkeun ngagetar kana hati, nu maca ge beda. Sok ibu baca aja konten-konten Pak yang saya bikin, dah beda Pak, anu diamalkeun jeung nu henteu. Tahajud itu indah. Seperti indahnya bulan purnama. Bari tara tahajudna teh. Teh moal karasa ka nu macana ge. Ya, tidak ada rasa yang luar, tidak ada rasa. Begitu. Ya. Jadi kita bikin konten yang itu rasa kita. Kalau itu rasa kita, insya Allah Pak, ini bakal ada ridho Allah itu aja. Ya. Nih, kemudian yang selanjutnya, titipkanlah hati mendengar pembicaraan kita kepada sang pemiliknya. Biarlah Allah yang mengatur kebaikan-kebaikannya. Jangan direpotkan dengan urusan itu. Toh saya urang mah titipkeun we ka Allah. Anu ngadangu teh naon teu kudu maksa, kudu ngadenge kabehanana. Ya, karena kita tidak ada hak untuk membuat pendengar mendengar isi pembicaraan kita semuanya. Atau saya ka Allah, ya Allah nyangakeun we. Rek ngarti mangga, rek henteu mangga. Nah, lamun urang mikiran kadinya capek, Pak. Ya. Jadi kita capek. Makanya kuncinya di sini. Nah, begitu. Saya kira itu, ya. Dan dibangunlah filosofi pendakwah di dalam Al-Quran. Yang pertama ada 3 istilah. Pertama ulama, yang kedua ustadz, yang ketiga mubali. Ulama di Quran itu adalah plural dari kata alimun. Di Quran cuma disebut 2 kali kata ulama. Tidak banyak. Pertama surat Fatir ayat 27. Kemudian yang kedua adalah surat Asy-Syu'ara ayat 197. Allah menyebut kalimat ulama di 2 tempat. Karena jama' alimun itu 2. Satu ulama, yang kedua adalah alimuna. Itu jamaknya, pluralnya itu. Dan ternyata yang disebut oleh Allah 2 kali adalah ulama. Dan ternyata ulama adalah orang yang dia cendekiawan dalam ilmu apapun. Itu lihat surat At-Fatir ayat 27. Itu Allah tidak berbicara apakah dia ahli agama atau tidak. Dia ahli saintifik pun itu disebutnya ulama. Malahan di Quran surat Asy-Syu'ara 197 itu Allah berbicara di kalangan orang-orang agama di luar Islam pun ada yang disebut dengan pemuka agama. Itu jun bahasanya ulama. Jadi majelis ulama itu adalah majelis orang-orang yang kompeten di bidang itu. Baik di saintifik ataupun di bidang yang lainnya. Begitu. Dan sekarang alhamdulillah seluruh ormas masuk ulama Indonesia yang terbaru ya. Jadi supaya pemikirannya atau sepemikirannya saling melengkapi begitu kan. Kenapa Pak? Bu jujur Pak. Sekarang kalau berdakwah lewat media sudah tidak berbicara ormas lagi. Ya TNU, ti Persis, ti Muhammadiyah terus teu aya Pak. Nu penting mah rame we gitu. Ya, orang sudah tidak berbicara itu lagi sekarang Pak. Ya. Kemudian yang kedua, ustad. Kalimat ustad itu asalnya dari Persia. Itu dari Persia. Ibu bapak tidak akan menemukan kalimat ustad kecuali pertama kali yang melahirkannya orang Persia. Orang Persia itu pakai D. Ustad pakai dal. Di Arab itu pakai za. Jadi ustad. Di Mesir dalnya dihilangkan. Ini seperti itu. Jadi ustad itu nggak ada di Quran. Tapi ada dari sebuah bahasa. Yang dipakai oleh orang-orang Persia awalnya. Orang Mesir nyebutnya ustad. Ustad. Tapi kalau orang Arab ustaz, tapi kalau orang Persia itu nyebutnya ustad. Ya, jadi lah menulis ustad ngangede jeung da keun betong disalahkeun da aya duanana, malahan eueuh dean gitu nanaon. Kayak bisi awe UST bae. Ya, da aya ti dituna UST teh ustad. Ya, itu orang Mesir itu. Nah, ustad ini siapa? Di Timur Tengah, orang guru besar itu panggilnya ustad. Itu di Timur Tengah kan orang yang guru besar itu ustad Pak. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu ustad, ustadah, ini guru besar loh. Ya itu gelar besar. Di Indonesia itu gelar yang paling apa? Yang paling gampil diraih. Di sana itu guru besar untuk dapat ustad itu. Urang mah pokoknya bisa ngajar, bisa nerangkeun we, di lemur peragi jamaahna ge tiluan, ustad tuh, guru besar eta teh. Ya, jamaahna ge tiluan bari aki-aki hungkul. Tapi ustad, tapi catat Pak,
Gelar apapun, maaf ini, gelar apapun, begitu pulang ke rumah semuanya hilang. Termasuk istri, suami, dan anak kita tidak akan memanggil gelar kita. Mual ayah bapaknya profesor, budaknya profesor. Istrinya doktor atau ibunya doktor, dipanggil doktor, enggak ada. Semua gelar hilang. Kenapa? Karena orang mendidik keluarga tidak butuh gelar. Tidak butuh gelar. Di keluarga manggilnya umi, abi, begitu aja. Ayah, bunda. Saya ustad pak, di luar. Di rumah mah budak eueuh memanggil ustad di hiji acan. Ustad ucuh teu aya. Artinya apa? Semua gelar tanggalkan. Artinya apa? Kita tidak butuh itu. Tapi yang dibutuhkan adalah apa? Kapasitas kita sebagai apa dengan gelar itu. Ustadz adalah gelar yang diberikan kepada orang yang betul-betul dia menguasai. Makanya di KB ataupun di Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ustadz artinya guru. Iya, guru agama. Dan itu melahirkan 4. 1 mu'alim, 2 murabbi, 3 mudarris, 4 mursyid. Nah, jadi 4 dari ustadz itu Pak. Jadi guru itu ada 4. Pertama adalah mu'alim. Mu'alim ini adalah seorang pengajar untuk menambah pengetahuan. Namanya mu'alim. Tapi kalau dia akan mengupgrade bakat secara fisik dan psikis muridnya, itu namanya murabbi. Ini siapa murabbinya? Berarti memperhatikan fisik dan psikisnya. Tetapi kalau dia sudah mulai lebih Pak, mulai dia menghapus pemahaman-pemahaman yang salah di muridnya. Contohnya, ini murid salah memahami sesuatu, maka tugas kita adalah mudaris. Kan darosa yudaris itu menghapus. Tugas kita adalah apa? Menghapus itu. Ini santri nih, pemahamannya salah. Ini tugas mudaris ini, membetulkannya. Kasih ide-ide dan pengetahuan yang baru. Dan nanti ada guru spiritual, namanya apa? Mursyid. Guru spiritual atau disebut dengan dialah yang memperbaiki akal dan hatinya. Nah, ini bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi 2 istilah. 3 mubalik. Di Quran cuma 1 kali Allah menyebut baligon untuk mubalik. Surat 4 ayat 63. Bapak, surat 4 ayat 63. Ulaikal ladina ya'lamullah ma fi qulubihim wa'arid anhum, ya, sampai nanti wa kullahum fi anfusihim qaulan baligho. Hanya itu 1 kata saja, atau satu apa? 1 ayat saja disimpan oleh Allah untuk mengatakan mubalik. Mubalik itu 2 term ataupun 2 yang diatur. Menyampaikan sesuatu harus menyentuh fi qulubihim wa fi anfusihim. Itulah tugas mubalik. Jadi bukan hanya sekedar intelijensinya, tetapi kolbun dan nafsunnya harus kena. Makanya tugas seorang mubalik tidak perlu panjang memberikan materi, cukup bahasa-bahasa yang mudah dipahami oleh akal. Begitu aja. Itulah mubalik. Pengajian ku mubalikna balik pengajian lalieur ngaharulang ari bieu ustad nerangkeun naon cenah. Ditanya teh ustad bieu materi naon dukap di ge poho deui. Ya, mau balik itu memberikan konten 1 fi qulubihim, yang kedua fi anfusihim. Udah, kontennya mengupgrade itu, dan inilah bapak-bapak yang dibangun oleh kita. Ya. Jadi nanti kita memberikan informasi ke umat itu lewat media harus betul menyentuh itu. Harus betul menyentuh itu. Nah Bu, video nu tadi loba nawar, loba dilalajoanan. Sabab penyakit umat. Ya. Kenapa? Karena orang yang sering nyawar kepada pedagang kecil eta teh rezekina kahalangan, sakitu. Bu ya sabaraha? 10.000. Ah, sudah 5.000 we. Tah eta teh gitu. Padahal batinna gede-gede atuh. Mun bisa mah bere gitu kan, ieu mah dergera batina leutik dicokot ku urang. Tah eta nu ngahalangan rezeki teh. Kenapa itu lebih ataupun apa? Itu banyak di ini. Karena apa? Dia senang konten kejiwaannya masuk begitu kan. Nah, maka ini mulai di sini.
Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah semangat rihlal ilmiah yang harus dibangun oleh para mubalik. Daripada semangat rihlal ilmiah. Kenapa Pak? Karena bikin konten tiap hari, aduh kudu loba maca aslina. Eta teh, lamun sadinten teu aya eta teh langsung si netizen tuh nanya, "Kenapa hari ini Pak Ustadz belum ada materi? Kenapa? Urang kudu loba maca. Komo nu pangajian aya jamaah nutur-nutur we geura urang teh. Rek materi nu eta geus aya deui nagog nu eta." Di urang teh kudu lir dengan materi unggah apa we. Makanya ada rihlah ilmiah. Apa ataupun norm atau dalilnya? Man aroda dunya fa'ilaihi bil ilmi, wa man aroda al-akhirah fa'ilaihi bil ilmi, wa man aroda bihi fa'ilaihi bil ilmi. Begitu aja, maca tiap hari. Jadi kalau Bapak dapat amplop, sisihkan 30% untuk beli buku. Ya, kita gila mun teu pas saya jeung pamajikan. Ya, begitu. Sisihkan aja, Bu. Kenapa? Selalu ada buku baru. Selalu ada buku baru. 100.000 buku per hari terbit di Indonesia. Itu kabayang tuh. Nu ieu we can kabaca kabeh geus aya nu anyar deui. Tapi kalau tidak ada niat atau kalau tidak ada semangat rihlah ilmiah, itu enggak ada. Enggak ada. Jadi Bapak kalau Ibu kalau lagi di jalan lalu ada supir, baca aja buku di dalam mobil. Kan enak begitu kan. Berikan kesempatan untuk itu. Agar nanti konten kita selalu bagus. Selalu ada yang baru. Ya, bikin Bu. Ibu nuju calik nama mobilnya. Bikin konten dari bacaan buku. Sekedik, ambil sedikit lalu kita upgrade that. Wah, Ibu ini saya ya kontenannya. Hatur nuhun, like. Nah, begitu kan. Yang kedua adalah apa? Jangan tersedak dengan air. Jadi dai itu jangan tersedak dengan air. Ma ba'asaniyallahu bihi minal huda wal ilmi ya kamasalil goesil kasir kata Rasulullah. Tidak aku utus, Allah tidak mengutusku kata Rasulullah untuk membawakan petunjuk dan ilmu kecuali seperti hujan yang lebat. Tetapi kata Rasulullah fa'asoba ardon. Tapi ternyata jamaah itu ayat 3 Pak. Satu, ada jamaah yang dia itu nakiyah. Yaitu si tanahnya lembut, tandanya bagus itu. Begitu turun hujan, nabatal, dia akan dia akan menghidupkan tanaman-tanaman. Cik Nabi tahnu ieu mah babari cenah. Dibere ilmu naon wae jo nyerep. Nah, itu namanya naqiyah. Yang kedua ada ujadib. Ujadib itu adalah apa? Kolam. Kolam menampung air. Pam sakatil ma. Dia menampung air dan dia itu orang-orang sampai bisa wasyarobu, wasyaku, wajro'u. Dia dapat minum, dia dapat ataupun apa, dapat memberikan apa manfaat bagi orang lain, tetapi dia tidak menumbuhkan sesuatu. Dan yang ketiga ada yang namanya ki'an. Ki'an itu cadas. Begitu ilmu itu turun, itu ngoleset, itu jadi nanaon. Dan itu bukan saja menumbuhkan, malahan air itu meluber kemana-mana. Seorang dai, seorang pendakwah, kalau dia sudah tidak mau menuntut ilmu dan dia ego untuk mencari ilmu, itu dia seperti tersedak dengan air. Jadi air itu obat untuk tersedak. Kalau kita kabeureuya Pak, kabuhulan, ubarna cai. Ayeuna kabeureuyanana ku cai, cing ubarna naon? Ya ubarna naon? Geus eueuh ubarna. Makanya itulah kata Rasulullah. Ada orang yang dia itu terus menampung ilmu, tapi dirinya tidak menghidupkan diri. Ya. Haben we sakapeung mah urang teh era rek narima ilmu teh. Naon sababna? Coba kira-kira kalau profesor harus nerima ilmu ti saha? Kalau doktor itu bisa dari profesor. Kalau dia itu seorang dokter bisa dari profesor. Tapi kalau kemudian magister dari dokter. Kalau dia S1 dari atau SMA dari S1. Cing kira-kira lamun profesor rek lamun teu nurunkeun ego jeung teu naekeun iman rek neangan ilmu ti saha? Da geus eueuh deui luhur ti dinya nya. Geus teu aya deui. Nya. Rek guguru ka saha profesor da geus beak sakolana. Ya. Makanya saya tanya Pak, yang pertama kali jadi profesor itu gurunya apa? Sekolah tuh. Saya yakin yang pertama kali mendapatkan gelar profesor itu yang mengangkat profesor dia itu tidak profesor dan malah tidak sekolah. Oke, tinggal di Google. Pertama di dunia yang jadi profesor siapa? Itu lihat siapa yang dia itu mengetesnya, pasti lain profesor. Nyanyi. Lamun dites ku profesor di sade nu ngetesna mal eureun-eureun ka ditu atuh. Ya, makanya betul.
Inilah hebatnya Allah. Makanya kalau Anda celupkan ujung jarimu ke laut, maka ilmu Anda itu yang ada di ujung jari. Artinya, mulai nu leuwih, Pak. Urang mah kudu nganurunkeun ego jeung kudu naikkeun iman. Ngarang nuping ti saha wae ge jadi ilmu sakitu. Ya. Biasanya nu ngisina, ieu mah sahanapeun abdi ceuk nabi kabuhulan tah. Ya. Ini dia akan apa tersedak itu dengan air. Kenapa? Karena udah berpikir seperti itu. Dan ini saya ngomong ini Pak, ngomong itu di mana? Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita punya ilmu yang tinggi, ilmu yang intelektual yang hebat dan gelar kita tinggi, jangan malu menerima ilmu dari orang yang tidak belajar. Jangan, maksudnya jangan malu dari orang yang tidak punya akademisi. Ada kemungkinan dia punya pengalaman dari ilmunya. Begitu aja. Umar wae geuningan. Naik-naikkan iman timah tukang domba sakitu we. Ya. Mudah-mudahan ini. Saya juga ini lagi terus mencari ilmu itu, Pak. Ya, mungkin dari pengalaman Bapak Ibu bisa jadi ilmu bagi saya. Ya, itu yang kedua, tong kaberean ku nya. Tong kabuhlan ku cai eueuh ubarna. Yang ketiga. Yang ketiga ini bukan hanya percaya diri, tapi ketika kita berdakwah harus percaya pada Allah. Ya. Tinggal punten Pak. Banyak yang dibully di konten, di media. Kenapa? Terlalu percaya diri itu. Wah, saya udah banyak netizennya jebret ngajungkel. Ku media mah gampil sakitu we. Makanya jangan percaya diri saja, tapi harus percaya sama Allah. Makanya berdoa Robbi shrahli shodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Nah, begitu. Ya. Kemudian ta'liful qulub, hindari hasud. Ini penyakit yang luar biasa di para mubalik. Kalau ini ada di para mubalik, tidak akan maju hidupnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dabba ilaikum da'ul umami qablakum, al-hasad wal bagdo." Kata Rasulullah. Ada dua penyakit ataupun ada penyakit yang sulit hilang di para ahli ilmu di zaman dari dulu pun apa? Al-hasad wal bagdo, yaitu hasud dan benci. Cinglah antara mau balik makan bae salah mah tutupan Pak. Sok tinggal Pak, saya melihat itu di media. Dia salah baca Quran saja dihantam luar biasa. Lain dihantam nanti lain ku orang kafir, ku orang kene tutupan we da malah anu sampurna atuh. Ieu mah nyarekan, ada yang sampai maaf ya keluar dari mulutnya bahasa-bahasa kasar untuk menghantam kiai itu. Untuk menghantam ustadz itu. Ini harus dihindari ini. Kenapa? Justru engke moal aya di mana urang nyin konten moal dipercaya. Kenapa? Karena bagaimanapun dia punya pengikut, begitu aja. Asli Pak ini, ya. Maaf Pak, saya sampaikan. Sampai ada teman saya yang sampai saat ini dia tidak mau ceramah lagi. Kenapa? Karena dia dihantam di netizen. Dan yang menghantamnya bukan orang luar, orang-orang yang satu akidah. Wah, ini luar biasa ini. Ya, ini penyakit umat kata Nabi. Dabba ilaikum ya da'ul umami qablakum, yaitu apa? Itu al-hasad wal bagdo. Kurang mendoakeun. Ya Allah, mudah-mudahan kalau dia salah, ya Allah mendapatkan kebenaran. Begitu aja. Kalaupun dia itu sudah benar, ya Allah bimbing dia untuk selalu istiqomah. Begitu aja. Buyah ini supaya jadi etika nanti ke depan. Apabila kita nanti mengkritisi dari para pendakwah di media juga. Ya, begitu. Yang hasud itu merusak 5.178 sel di otak. Kalau orang hasud itu. Mata nu hasud mah jual panas tiris. Ya, nu hasud mah jual ngabrik-brik ge muriang. Ya, itu nu majuna urang nu panas tirisna. Nah, urang ngajeprut otakna. 5.147 sel di otak itu tidak terjadi connecting bagi orang yang hasud itu. Itu hasil riset neuroscience, teknologi otak. Wah, langsung itu. Juga dia teh, jo jangar langsung. Nu hasud mah jo jangar, panas tirisnya. Jo kitu we muriang, nuang panadol we. Tapi anger we dah hasudna kudu leungit atuh. Ya. Yang kedua al-bagdo. Al-bagdo itu akan merusak sel dan itu akan mengaktifkan sel kanker. Itu bagdo. Orang yang punya kanker kalau dia banyak marah itu tidak akan bagus. Begitu. Diubar mahal ge anger we.
Itu al-baghdhu. Kecuali kata Rasulullah, la hasada ila pisnataini. Boleh hasud dalam dua perkara. Satu, rajulun atahul Quran fayakumu bihi ana al-laili wan nahar. Nah, jadi ini ada orang yang ngajar, menang orang mahasud kayaknya. Yang kedua, rajulun atahu malan yunfikuhu ana al-laili wan nahar. Yang kedua, orang yang beunghar loba sedekah. Eta mah kadinya mah kenging hasudnya. Nah, terakhir doa sepenuh jiwa. Nah, doa sepenuh jiwa Bapak, Ibu kalau bikin konten, ya Allah, mudah-mudahan ada orang yang tercerahkan dan dapat hidayah dari konten saya. Begitu aja. Ada orang yang terbantukan dengan konten saya. Berdoa saja begitu. Doanya pakai rasa ya. Pakai rasa, bukan pakai lapad saja, pakai rasa. Harus merasakan doa itu. Begitu. Nah, kemudian caranya satu mengenal pembaca, yang kedua pembuatan konten, ketiga perkuat judul. Nah, itu judul diperkuat. Jadi judul-judul yang banyak dibuka video itu atau konten meme kita itu judul-judul yang menurut saya satu Pak yang paling banyak itu bab rizki. Sok lamun ceramah bab rizki sok rada barolotot ya teh. Komo nusu pandemi lah. Dirinya bikin ya tips agar rezeki mengalir deras di masa pandemi. Kira sok judulna eta. Wah eta teh Jona Rongton eusina teh anggar eta. Ya, begitu. Tapi itu luar biasa, Pak. Judul diperkuat oleh kita. Diperkuat aja lah kita. Ya. Judul sekarang itu mustaminya banyak, yaitu obat kemelut jiwa. Itu mustaminya banyak. Ya. Jadi nu karya we Pak ieu teh. Tah nu karya Ibu. Anu kaitan jeung kahirupan sakitu we. Anu akhirnya nuju dibutuhkeun mah. Nya. Eta we. Da sim kuring ge hoyong stay at home. Nang asal aya we sadinten sabaraha juta insyaallah. Nang kusabab teu aya nu nyubsidi jadi we enak teh ngancar deui we. Pengajian teh da kumaha atuh? Lain teu hoyong sim kuring ge calik di bumi wae. Tapi karena apa? Karena apa seperti itu yang dibutuhkan. Ini buku saya judulnya Magnet Jiwa. Udah laku 5.000 eksemplar. Ini kaya dan bahagia dalam 30 menit. Ini konten Pak. Ini sudah tidak terbit lagi itu. Kenapa? Karena ini habis bukunya. Yang ini berdoa sepenuh jiwa. Ini udah habis 4.000. Yang ini sudah 10.000 habis. Batin yang damai. Ya. Bukunya ini Batin yang damai. Dan ini tidak ada di pasaran. Karena semua membeli lewat pengajian. Gitu. Eta teh artosna cash. Siapa lamun di toko buku 3 bulan kakak setor. Eta ge di etang nanti nulaku. Kalau ini enggak. Sampai saya pernah ngaji di Semarang, itu bukunya habis kurang lebih 1.500 eksemplar. Karena pesertanya 1.500. Semua harus membeli dan itu disuruh oleh Pangdam langsung. Kata Pangdamnya, "Meuli kabehanana, bae teu butuh ge." Akhirnya beli semua seperti itu. Dan yang membawa konten itu adalah ini, Pak. Jadi yang mereka butuh ini batin yang damai, kumaha eusina penasaran beli we heula. Ya, kan enggak begitulah caranya. Nah, yang ini, kalau yang ini Bu, kalau yang ini Magnet Jiwa, ini menterapi anak saya yang sempat tidak melihat mendadak. Tapi bukan tunanetra. Nah, di sini ada di sini. Jadi anak saya lagi 2 sanawiyah, dia langsung tidak melihat mendadak. Dan kata dokter, 4 dokter mengatakan kanker otak. Begitu. Kemudian ada 1 dokter lagi mengatakan, "Pak, penasaran, ini kayaknya bukan kanker." Akhirnya di MRI dan ternyata hasil MRI bukan kanker. Tapi ada antara virus meningit atau antara otak. Dan kata dokter, kita berusaha saja Pak. Kalau sembuh, kalau melihat lagi untung, kalau tidak juga nggak apa-apa. Karena emang virus ini akan merusak kornea. Nah begitu. Berdoa saya begini Pak. Berdoa saya, ini disebut Magnet Jiwa. Malamnya saya berdoa begini. Ya Allah, kalau anak saya
akan panjang usia, sembuhkan dia. Tapi kalau anak saya tidak akan sembuh, maka bawalah, karena itu milikmu. Begitu. Itu doa saya, Bu. Ya Allah mangga we. Lamun moal damang deui mah canak we. Karunya ka budak sakit tuh. Bae da titipan Allah lain nu abdi. Tetap ngabri eta. Tapi kalau dia akan panjang usia, sembuhkan beliau. Sembuhkan dia. Akhirnya sekarang sudah mulai melihat lagi, Bu. Sudah melihat lagi sekarang. Ya. Sekarang kelas 3 mualimin kalau di pesantren. Ya. Begitu. Jadi tadi konten itu harus dialami. Dan itu akan menyentuh di hati jamaah. Begitu. Dan kalau sudah seperti ini tidak akan melihat ormas. Siapapun dia, ormas manapun. Tapi dia dibutuhkan oleh kehidupannya. Tidak akan berpikir seperti itu. Ini yang bapak-bapak ibu-ibu pengalaman saya. Ya mohon maaf. Bukan menggurui. Tapi ya malah ngobrol. Ya hapunten anu kasuhun. Ya Terima udah kasih. dulu Neng. Ya, terima kasih Bapak Ucu Najmuddin. Tadi kita sudah mendengarkan juga pemaparan demi pemaparan ya. Bapak Ibu untuk yang selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Yang pertama 2 pertanyaan pertama. Silakan Bapak.